걘 악마예요. Kita diperlihatkan seorang gadis kecil yang bercerita tentang kekerasan yang sering ia alami dari sang ibu setiap kali ibunya mabuk. Gadis itu bernama Ah Jin. Meski tubuhnya penuh luka, ia hanya bisa merawat dirinya sendiri tanpa bisa melawan. Tak lama kemudian, ayahnya pulang. Dalam keputusasaan, Ah Jin memohon agar sang ayah menghentikan tindakan ibunya. Namun emosi Baek San Gyu ayahnya justru meledak menyeret istrinya keluar rumah, dorongnya jatuh dari tangga. Ah Jin yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa bertanya dengan suara gemetar apa yang telah ayahnya lakukan. Dengan tenang sang ayah menjawab bahwa ibunya hanya mabuk dan terjatuh sendiri. Ia bahkan memperingatkan Ah Jin untuk menuruti perintahnya, atau ia akan mengalami hal yang sama. Saat ibunya tergeletak meminta tolong memanggilkan ambulans, Ah Jin justru berbalik dan meninggalkannya begitu saja. Scene kemudian berganti memperlihatkan seorang aktris terkenal yang turun dari mobil mewahnya, disambut sorakan penggemar dan blitz kamera wartawan. Narasi yang menyertainya mengungkap bahwa wanita itu adalah Baek Ah Jin, aktris populer yang ternyata memiliki gangguan kepribadian antisosial. Ah Jin dikenal manipulatif, licik, dan pandai memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Ia tidak pernah mengotori tangannya secara langsung, namun menjadi dalang di balik kematian dua orang, Baek dan Heo. Cerita lalu mundur ke tahun 2016, masa ketika Ah Jin masih duduk di bangku SMA. Ia digambarkan sebagai siswi pendiam, dingin, dan hanya fokus belajar. Di sekolah, guru mereka, Bukwak, tengah merayakan ulang tahunnya bersama para murid. Namun suasana berubah tegang ketika tunangan Bukwak datang dan menamparnya di depan semua orang, sambil menunjukkan foto perselingkuhannya. Skandal itu menyebar cepat lewat situs sekolah. Akibatnya, Bukwak diskors dan meninggalkan sekolah dengan perasaan hancur. Tepat sebelum pergi, Ah Jin menghampirinya dan dengan senyum sinis berkata bahwa itu adalah hadiah ulang tahun untuknya, karena sebelumnya Bukwak pernah menghina Ah Jin sebagai anak yatim piatu yang miskin. Setelah itu muncullah sosok Sim Sung Hye, siswi ambisius yang menjadi target baru Ah Jin. Sung Hye merasa kesal karena Ah Jin kembali menempati peringkat pertama di sekolah. Ia pun menemui gurunya untuk memprotes nilai seni yang dianggap tidak adil. Namun diam-diam, ia mencurigai hubungan antara Ah Jin dan seorang murid laki-laki bernama Yoon Jun Seo, yang tampak selalu melindungi Ah Jin. Suatu hari Sung Hye menanyai Ah Jin secara langsung tentang siapa pria yang sering bersamanya. Dengan tatapan dingin, Ah Jin menjawab, orang yang terlalu kepo, biasanya mati duluan seperti di film. Ucapan itu membuat Sung Hye merinding ketakutan. Hari demi hari, Ah Jin terus menjadi pusat perhatian. Ia terpilih sebagai juara umum sekolah, sementara Jun Seo memenangkan lomba menulis. Guru kemudian mengumumkan bahwa Jun Seo dan Sung Hye akan mewakili sekolah dalam lomba debat, namun Jun Seo menolak dan menyerahkan posisinya pada Ah Jin. Sung Hye semakin iri, merasa posisinya direbut. Saat pembagian tugas kelompok, perdebatan pun muncul. Ah Jin dengan tenang menentang keputusan Sung Hye, membuat suasana semakin panas. Sung Hye mengeluh pada ibunya tentang Ah Jin yang selalu unggul dalam segala hal. Tapi sang ibu malah menanggapinya sinis, mengatakan bahwa anak miskin seperti Ah Jin tak akan pernah bisa melampaui mereka. Suatu hari, Jun Seo datang membawa makanan untuk Ah Jin. Dari balik kaca, ia melihat Ah Jin sedang belajar menggunakan buku catatan miliknya. Saat itu pula, Sung Hye menelpon Jun Seo dan meminta agar posisi lomba tidak diserahkan pada Ah Jin, tapi Jun Seo menolak dan menutup telepon. Tak sengaja, Ah Jin menemukan surat cinta dari Sung Hye untuk Jun Seo. Dengan licik, ia membuat situasi itu berbalik menjadi permainan di tangannya. Keesokan harinya, rumor pun menyebar luas bahwa Ah Jin hidup sendirian tanpa orang tua. Berita itu berasal dari Yubin, teman sekelas yang mendapatkan informasi dari Sung Hye. Guru pun memanggil Ah Jin dan memberitahunya bahwa ia dikeluarkan dari tim debat karena tekanan dari para orang tua murid. Di kelas Sung Hye justru mengejeknya di depan semua orang. Mendengar hal itu Ah Jin hanya menjawab apakah Sung Hye menyukai Jun Seo, dan ia lalu memberikan balasan surat cintanya pada Sung Hye yang telah ia manipulasi. Beberapa waktu kemudian, Sung Hye dipanggil wali kelas dan diberi kabar bahwa tim debat mereka didiskualifikasi karena kasus suap dan manipulasi. Sung Hye yang geram, lalu menelpon ibunya sambil berjanji akan membalas perbuatan Ah Jin. Tapi saat itu, Ah Jin justru datang dan mengucapkan terima kasih, karena telah membuat hidup sekolahnya jadi lebih menarik. Amarah Sung Hye memuncak. Ia mencari bukti dengan membuka catatan Ah Jin dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sisi lain murid lain bernama Kim Jae-oh,
melaporkan tentang utang salah satu target mereka. Ah Jin, yang ternyata menjadi otak di balik jaringan pinjaman uang itu, menyuruh Jae-oh menagih. Namun tak lama setelah itu, Sung Hye menyiram Ah Jin dengan air di depan semua orang. Sung Hye menemukan ponsel Jae-oh dan membaca percakapan rahasia antara dirinya dan Ah Jin, yang memperlihatkan bahwa Ah Jin adalah dalang di balik bisnis gelap itu. Ah Jin pada saat itu terlihat panik. Namun seperti biasa, ia berpura-pura tenang dan memanfaatkan Jun Seo untuk menenangkannya. Ia meminta bantuan Jun Seo agar membantunya menyelesaikan masalah dengan Sung Hye. Keesokan harinya, Jae-oh dipanggil guru karena ketahuan menjadi rentenir di sekolah. Meski ditegur, ia tak menyebut nama Ah Jin. Sebagai balasannya, Ah Jin memeluknya dan berterima kasih, lalu memanipulasinya lagi untuk tetap berada di pihaknya. Namun semua itu disaksikan oleh Sung Hye dan juga Jun Seo, yang diam-diam mulai melihat sisi gelap Ah Jin. Sementara itu, Sung Hye tampak bahagia setelah resmi berpacaran dengan Jun Seo. Teman-temannya merasa janggal, karena Jun Seo adalah sahabat baik Ah Jin, gadis yang baru saja dirundung habis-habisan oleh Sung Hye. Mendengar komentar itu, Sung Hye menyangkal telah merundung Ah Jin dan berjanji akan bersikap baik padanya mulai sekarang. Ia kemudian meninggalkan teman-temannya di toilet dan masuk ke kelas, di mana Ah Jin menghampirinya. Ah Jin memberi ucapan selamat atas hubungannya dengan Jun Seo, namun Sung Hye menanggapinya dengan dingin. Tak lama, Jae-oh menerima pesan dari Ah Jin untuk melaksanakan rencana mereka saat jam olahraga nanti. Ketika jam olahraga tiba, Jun Seo berpapasan dengan Ah Jin yang memberi isyarat bahwa Sung Hye sedang berada di belakangnya. Sung Hye memberitahu Jun Seo bahwa ia sudah menyiapkan tiket menonton untuk kencan mereka, sambil mengeluh tidak kuat mengikuti pelajaran olahraga. Jun Seo menyarankan agar Sung Hye bolos dan menemuinya di kelas. Sung Hye menyetujuinya dan meminta izin kepada guru untuk pergi ke UKS. Sementara itu, Ah Jin tampak menemui guru seni untuk membicarakan sesuatu. Di sisi lain, Sung Hye yang sudah kembali ke kelas melihat tulisan di papan yang ia kira berasal dari Jun Seo, memintanya datang ke ruang seni. Setelah Sung Hye pergi, Jae-oh menjalankan tugasnya dengan menjebak Sung Hye dan segera memberi kabar kepada Ah Jin bahwa Sung Hye menuju ruang seni. Ah Jin yang terlihat gugup meminta guru seni memegang tangannya, tindakan yang ternyata ia lakukan agar Sung Hye yang mengintip di luar mengira mereka sedang berduaan sebagai sepasang kekasih. Mengira telah menemukan rahasia gelap Ah Jin, Sung Hye menyeringai puas dari balik pintu. Sementara itu, Jun Seo selaku ketua kelas sedang membereskan gudang perlengkapan olahraga, sambil membahas tentang pencurian yang sering terjadi di sekolah. Jun Seo menyarankan agar ketua kelas segera mencari pelakunya agar kejadian serupa tidak terulang. Di dalam kelas, Sung Hye tampak diam sendirian. Tak lama kemudian, bendahara kelas menyadari uang kas hilang dan panik. Matanya langsung tertuju pada Sung Hye sebagai satu-satunya orang yang berada di kelas. Sung Hye membela diri, mengatakan ia tidak tahu menahu dan pintu kelas tadi tidak terkunci. Namun ketua kelas menegaskan bahwa pintu sudah dikunci sebelumnya. Merasa kesal dituduh, Sung Hye mengeluarkan seluruh isi tasnya. Saat itu, Jae-oh menyarankan agar mereka memeriksa loker Sung Hye. Betapa terkejutnya semua orang ketika menemukan amplop berisi uang kas dan ponsel milik Jae-oh di dalamnya. Sung Hye yang terpojok lalu menatap ke arah pintu di mana Ah Jin berdiri sambil mengejek. Sung Hye berteriak histeris menuduh Ah Jin telah menjebaknya. Namun Jae-oh menantangnya untuk menunjukkan bukti jika ingin menuduh. Saat Sung Hye berusaha menunjukkan pesan di ponsel Jae-oh, seluruh obrolannya dengan Ah Jin ternyata sudah dihapus. Tak lama, Sung Hye menuduh bahwa Ah Jin memiliki hubungan dengan guru seni, tapi wali kelas yang mendengar itu justru menampar Sung Hye. Ah Jin menjelaskan bahwa ia dan guru seni hanya membahas program pusat konseling cinta sejati yang akan mereka ikuti. Wali kelas kemudian meminta Sung Hye menjelaskan alasan ia masuk kelas di jam olahraga. Sung Hye berkata bahwa ia berencana menemui Jun Seo, namun Jun Seo ternyata sedang membantu kapten olahraga. Tidak percaya Jun Seo pun terlibat, Sung Hye semakin histeris ketika dibawa ke ruang guru. Kasus dugaan pencurian yang melibatkan Sung Hye kemudian menyebar di laman sekolah yang diunggah oleh Jae-oh. Ia bahkan menulis komentar di kanal pengacara terkenal, ayah Sung Hye sendiri. Merasa malu, Sung Hye pulang sekolah. Namun di tengah jalan ia dihadang oleh Ah Jin yang memperingatkannya agar tidak lagi mengusiknya. Sung Hye marah dan mengancam bahwa keluarganya yang berkuasa akan menghancurkan Ah Jin. Namun Ah Jin mengungkap bahwa ibu Sung Hye, Bu Kwak, berselingkuh dengan ayahnya sendiri. Reputasi sang ayah sebagai pengacara ternama pun sudah hancur, membuat Sung Hye kehilangan sandaran.
Terkejut dan terpukul setelah mengetahui kebenaran itu, Sung Hye semakin terpojok. Ah Jin menegaskan bahwa meski ia yatim piatu, ia masih bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan Sung Hye yang hanya bergantung pada keluarganya. Cerita